Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para Tribuner semuanya dalam acara kabar cerdik pandai tribunpadang.com. Kali ini kita mengangkat tema tentang pengisian jabatan di pemerintah daerah khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Tribuner sekalian, kali ini kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Dr. Asri Naldi. Beliau adalah dosen ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, juga dosen program doktor studi kebijakan FISIP UNAN, dan juga peneliti Spektrum Politika Institut. Silakan disapa Pak. Selamat pagi Tribuners semuanya, semoga sehat selalu dan kita harapkan bisa mendiskusikan banyak hal dengan Bung Emil pagi ini. Baik, terima kasih Pak. Panggil Abang bagus ya. Panggil nama aja. Lebih rileks lah. Panggil nama juga. Sip. Nanti bahasanya berat juga. Wah, jadi saya panggil Abang lah biar kerap. Memang kita masih muda. Siap. Bang Asri Naldi, saya langsung aja nih. Ya. Kebetulan highlight ya, pemberitaan terakhir itu ya. kan khususnya di pemerintahan Kota Padang itu kita lihat ada beberapa yang bolong-bolong gitu di formasi jabatan tertentu, dan yang paling krusial itu adalah di jabatan yang strategis. Ya. Jadi seperti kita sebut di sini langsung saja jabatan sekretaris daerah kota. Ya. Bahkan jabatan juga yang sama hal yang semi politis juga itu sampai ke tingkat wakil wali kota. Ya. Nah, silakan Abang jelaskan ini apa nih, fenomena apa yang terjadi? Ya, baik, terima kasih Bung Emil. Jadi kalau kita bicara pemerintah daerah ya, dalam hal ini wali kota dan kepala daerah dan perangkatnya, kita sebenarnya bicara tentang satu sistem pemerintahan yang di dalamnya ada birokrasi. Nah, kalau kita bicara birokrasi, itu kita bicara tentang profesionalisme, bicara tentang adanya jabatan yang memang berdasarkan pada kompetensi ya, dan semuanya itu harus diukur melalui jabatan-jabatan yang ditawarkan melalui proses mekanisme lelang jabatan. Karena itu aturannya yang kita pahami dari Badan Kepegawaian Negara. Dan bahkan Kementerian PAN dan RB juga mengawasi ya, termasuk Komite Aparatur Sipil Negara. Nah, yang menarik adalah jabatan sekretaris daerah itu adalah jabatan tertinggi karir di sebuah pemerintah kota. Nah, kalau kita bicara Padang, berarti di Padang kalau kita bicara siapa pimpinan tertinggi dari birokrasi ini adalah sekretaris daerah. Nah, tentunya untuk mengisi posisi sekretaris daerah itu bukan persoalan yang mudah untuk mendapatkannya. Banyak persyaratan menurut saya. Nah, karena posisi sekretaris daerah itu adalah posisi birokrasi tertinggi, karir tertinggi, tentu harus ada seleksi yang ketat. Nah, dalam aturannya memang harus ada panitia seleksi yang dibentuk oleh tentu wali kota ya. Dalam hal ini tentu Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia lah yang akan mengisi itu, yang mengisi siapa panselnya itu. Nah, namanya pansel jabatan tinggi pratama, ya, jabatan pimpinan tinggi pratama kalau di tingkat kabupaten kota. Nah, dengan cara seperti itu diseleksilah mulai mekanisme, proses dan seterusnya sehingga didapatkan calon-calon yang qualified. Paling tidak kalau memang ada proses itu, 3 besar itu dikirim ke Komite Aparatur Sipil Negara untuk diperiksa apakah memang 3 besar ini layak untuk dikatakan sebagai calon pimpinan tinggi pratama melalui proses yang transparan, kualifikasi yang sesuai, kompetensi yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala daerah. Baik, Bang. Ya. Saya sebenarnya lebih agak ke belakang sedikit ya. Ini kan ada Abang menyebut tadi panitia seleksi. Ya. Kita tentu pengen tahu juga nih. Panitia seleksi itu siapa yang membentuk? Kemudian juga ketika terbentuk mereka bekerja itu apakah ada yang mengawasi? Ya. Pertama, kalau panitia seleksi ini secara aturannya kalau jabatan jabatan pimpinan tinggi pratama ini untuk jabatan sekretaris daerah 1 orang harus dari provinsi. Apakah itu sekretaris daerah, asisten, itu memang diminta. Kemudian ada akademisi 1 atau 2 orang. Kemudian selain itu juga ada yang tokoh masyarakat gitu. Nah,
Yang membentuk itu tentu atas usulan wali kota atau persetujuan wali kota, ya, karena memang kualifikasi itu dilihat, ya, karena bagaimanapun tentu diskusi yang akan menjadi usernya wali kota, dalam ini Kota Padang yang kita bicara, ya, tentu harus tahu dia bisa berdiskusi dengan pansel. Ini loh gambaran sekretaris daerah yang memang saya inginkan gitu, walaupun tidak menyebut nama, tapi kan gambaran sudah nampak, karena bagaimanapun sekretaris daerah itu tangan kanannya wali kota selain dari wakil wali kota gitu. Baik. Jadi mau tidak mau tentu pansel harus tahu dengan selera wali kota. Nah, pansel itu tentu harus komunikasi dengan wali kota gitu. Baik. Artinya peran kepala daerah, khususnya wali kota di sini, jelas. tentu juga tidak boleh intervensi, ya, Bang, ya. Nah mungkin intervensi, tapi diskusi kan perlu saja. Ya, artinya intervensi itu bukan ini orangnya nggak bisa begitu, karena pansel dibentuk kan dalam konteks ini kan profesional juga, ya, gitu. Baik. Jadi ketika proses itu berlarut-larut, Ya. dan itu sebenarnya dari segi protapnya mungkin SOP kan sudah Ya. ada. Kemudian apa yang biasanya terjadi kendala itu di mana? Ya, yang menjadi masalah itu kan persyaratan. Persyaratan itu kan cukup rinci dijelaskan bagi para pendaftar, ya, dan tentu yang mendaftar itu akan mengukur dirinya gitu. Secara formal, pertama dia harus memiliki pernah menjabat di beberapa dinas atau jabatan pimpinan sebelum masuk sekda, karena sekda tertinggi berarti kan karir, ya, harus ada yang dilalui dulu gitu. Nah, kemudian rekam jejak, ya, dalam hal ini kepimpinan dan seterusnya. Kemudian nanti dilihat juga kompetensi dari segi psikotesnya, ya. Kemudian pengalaman-pengalaman lain yang seperti pernah mengikuti pelatihan pimpinan, misalnya ada PIM 1, PIM 3, PIM 2 dan seterusnya gitu. Nah, kalau itu sudah terpenuhi berarti dia berhak untuk masuk tes berikutnya. Tes berikutnya aja seperti yang saya bilang tadi, ada tes kompetensi, nah terakhir tes tertulis, ya, kompetensi tertulis, kemudian baru wawancara. Kalau administrasi sudah penuhi tadi, ya. Nah, di konteks wawancara juga dilihat kemampuan retorikanya, manajemen kemampuan manajerialnya, kemampuan penguasaan pemecahan masalah, inovasi yang ditawarkan, macam-macam dinilai gitu. Nah, nilainya nanti baru diakumulasikan. Nah, inilah yang nanti diberi ranking 1 2 3. 1 2 3 ini bukan berarti ini harus jadi, dilapor dulu ke Jakarta, ini loh hasilnya gitu. Di situ dilihat oleh Jakarta prosesnya. Kalau prosesnya sudah lalui secara prosedural, berarti bisa disetujui untuk dilantik. Gitu. Baik, Pak. Saya malah melihat juga kalau kami dari kacamata dari media, dari pers itu, ketika persyaratan itu sangat rinci, detail dan sangat sulit terpenuhi oleh kandidat, ya, atau yang dominan. Kemudian itu bisa direvisi atau diperbaiki atau mungkin lebih ringan, sehingga bisa membuka peluang lebih banyak para kandidat-kandidat lain. Nah, sebab persoalannya sampai sekarang belum ada yang ini mendaftar. Tidak bisa, itu aturan perundang-undangan. Jadi kalau memang direvisi, ya, ditolak oleh KASN sebelum diseleksi oleh pansel pada persetujuan KASN dulu, Komite Aparatur Sipil Negara, dia menguasai itu. Kalau seandainya ini bahkan KASN boleh mencoret, ini belum memenuhi syarat, nggak boleh ikut serta itu. Jadi apalagi kalau diubah aturannya, nggak bisa. Baik, kemudian kalau seandainya sekarang terbuka, berarti dari luar daerah boleh, mestinya harus begitu, harusnya begitu gitu. Cuma kan perlu diingat, ini kan syarat formal. Ada syarat, bukan syarat informal, tapi syarat lain yang tentu karena yang menggunakan sekretaris daerah itu ada wali kota, tentu pertama harus dapatlah chemistry dulu. Yang kedua tentu harus ada komunikasi yang nyaman. Yang ketiga loyalitas, dedikasi, itu juga perlu wali kota. Nggak mungkin lah dia mengangkat orang yang tidak kenal. Kota, ya? Ya, jadi wajar saja menurut saya pada akhirnya dari 3 nama itu wali kota akan coba juga mendiskusikannya gitu dengan pansel barangkali, atau dia punya preferensi lain. Baik. Kemudian ketika tahapan itu belum terpenuhi dan sampai batas waktu atau tenggat waktunya, itu apa ada sanksi atau solusi seperti apa? Solusinya diperpanjang. Harus diperpanjang. Berapa kali boleh diperpanjang? Sekali diperpanjang. Ketika konsekuensi perpanjangan tidak terpenuhi lagi, apa yang harus mekanisme berikutnya kalau salah saya itu ya akhirnya job fit, artinya memutar orang yang inilah yang memungkinkan untuk mengisi jabatan itu gitu. Karena kalau di PLH kan PLT kan terlalu lama kan, nggak mungkin kan, sudah berapa lama dia harus diisi. Nah, pengisiannya karena begini, sebenarnya kalau dibilang
tidak ada yang memenuhi syarat, saya pikir tidak mungkin juga. Semuanya memenuhi syarat itu, karena jabatan sekretaris daerah itu kan ya level-level asisten bisa mengisi, kepala dinas dan beberapa kepala dinas bisa mengisi menurut saya. Cuma kan yang tidak diketahui orang bahwa ada preferensi dari kepala daerah. Preferensi oleh kepala daerah ini maksudnya saya cenderung orang yang bisa bekerja sama dengan saya dengan kondisi A, B, C, D. Nah, orang kan bisa mengukur juga. Ya. Kalau begini caranya, berarti saya tidak masuk kualifikasi wali kota nih atau kepala daerah gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan orang sehingga orang tidak mendaftar. Baik. Kalau misalnya ada sinyal, udah daftar aja. Nanti kita lihat mana kalau bapak bisa, bapak ini juga bisa, saya oke aja. Kita adu, kita lihat. Nah, persoalannya sekarang nggak ada clue seperti itu, jadi orang nggak mau. Karena bagaimanapun, walaupun ada pansel, ini pengalaman saya, walaupun ada pansel, tapi user dalam hal ini kepala daerah tetap punya preferensi untuk menentukan siapa wali kotanya gitu. Walaupun dia akan konsultasi dengan gubernur, karena gubernur nanti di atasnya. Tapi kalau sekda provinsi itu pusat itu. Betul. Nah, tapi kalau wali kota ke gubernur, biasanya wali kota gubernur kan dekat. Saya maunya ini Pak, karakternya seperti ini yang saya sesuai biar maju pemerintah daerah saya. Bisa aja seperti itu gitu. Baik, Bang. Jadi udah agak terang ya. Ya. Sekarang kita bergeser ke jabatan berikutnya adalah wakil wali kota. Nah, ini kan semi politis nih. Ya. Kalau sekda kan lebih ke birokrat. Ya, birokrasinya ya administrasi. Negaranya mungkin lagi. Wakil wali kota ini juga mulur juga ya. Dan kalau kita bilang terkendala membuntui di mana, Bang? Ya, posisi wakil wali kota memang dalam Undang-Undang 10 2016 ya, kalau dia berhalangan tetap memang harus melalui prosedur ya, usulan dari wali kota untuk dipilih oleh DPRD gitu ya. Dan dalam konteks ini di Undang-Undang 23 2014 pemerintahan daerah juga mengatakan seperti itu. Pasal 56 kalau salah saya itu, bahwa salah satu tugas wali kota itu mengusulkan wakil wali kota ya, kalau memang ada jabatan kosong atau posisi yang kosong gitu. Nah, persoalannya hari ini kita lihat Kota Padang ini wakil wali kotanya kan atau proses pengusulan wali kota dan wakil wali kotanya kan dua partai ya, ada PAN, ada PKS. Nah, persoalannya sekarang PAN sudah mengusulkan nama ya dan diputuskan satu nama. Nah, PKS sekarang kan belum, walaupun sudah ada dua nama tapi yang secara resmi kan belum. Resmi maksud saya itu diusulkan untuk wali kota ya. Maunya PKS karena posisi wali kota sudah di PAN, tentu wakil wali kota harus PKS gitu. Nah, harapannya dua nama yang diusung PKS-nya diusung DPRD, tapi kan ternyata ya yang saya amati ya wali kota nggak mau. Nah, satu dari PKS, satu dari PAN gitu. Nah, karena ini tidak diakomodir ya PKS menahan diri dulu. Nah, persoalan sekarang ini bola itu bukan di wali kota, bola itu di partai politik sekarang, di PKS. Kalau PKS masukkan nama, PAN sudah masukkan nama, wali kota itu akan mengirim ke DPRD prosesnya. Harus iya, ya. Kalau satu nama berarti kan tidak memilih namanya. Harus dua nama dikirim, kemudian sebelum dipilih DPRD. Dalam tata tertibnya DPRD itu akan membuat tim nanti. Tim panitia seleksi itu dibuat, nanti baru diajukan untuk dipilih gitu. Nah, sekarang persoalannya kenapa di Padang tidak seperti itu? Kalau saya dengar informasi PKS belum mengirim nama. Nah, itu kondisi hari ini. Ya, seperti itu ya. Ya. Baik, Bang. Kemudian kita lanjut. Apakah ini juga nanti sebelum masuk ke dewan itu ada juga tahapan-tahapan yang mempengaruhi? Maksud saya ada tahapan yang bisa menjegal atau bisa meloloskan atau tidak di tangan sebelum tangan ke DPRD? Enggak, wali kota saja. Ya, dari partai ke wali kota, karena wali kota tugasnya mengusulkan nama. Tapi kalau tidak ada diusulkan nama, di mana DPRD melaksanakan tugasnya? Jadi sekarang sudah masuk satu nama. Nah, kalau misalnya masuk dari PKS, nggak ada pula kewenangan dari wali kota menolak karena partai politik yang mengusulkan ke wali kota. Nah, diusulkan ke DPRD masuk DPRD baru digodok panitianya, lakukan pemilihan nanti sampai pelantikannya gitu. Sebenarnya kalau dalam ilmu politik ini sebenarnya tahapan fenomena seperti ini sebenarnya ada teorinya mungkin yang bisa dikatakan untuk mempercepat kecepatan proses pengisian jabatannya ya, Bang. Secara hukum memang tidak ada paksaan ya, tidak ada aturan yang menegaskan harus sekian lama, harus sekian, deadline-nya nggak ada. Wali kota kan tergantung wali kota saja, itu memang itu pula kelemahan undang kita ini ya.
Cuma persoalan sekarang ini kalau dilihat secara politik, tentu ada kepentingan di balik itu gitu. Karena kita tahu 2024 itu akan ada pemilihan kepala daerah serentak ya. Dan jabatan wali kota kita ini kan Mei 2024 sudah habis. Dan kita tahu dan saya meyakini ya sebagai incumbent tentu rugi kalau dia tidak maju gitu. Nah, banyak orang memprediksi kalau wakil wali kota itu ada, itu akan menjadi saingan besar bagi wali kota sebagai petahana juga gitu. Apalagi kalau mereka tidak klop ya, artinya kalau mereka tidak maju lagi berdua gitu. Nah, potensi itu ada saja karena memang dalam konteks ini wakil wali kota merasa dia bisa juga untuk menyaingi wali kota gitu. Nah, persoalan hari ini yang saya yakini menjadi salah satu kendalanya gitu dari preferensi wali kotanya gitu. Nah, yang kedua persoalannya penting juga harus kita ketahui, seandainya sampai November 2022 ini, Bung Emil, kalau seandainya tidak dipilih wakil wali kota, kurang dari 18 bulan tidak boleh lagi dipilih wakil wali kota. Jadi potensi seperti itu nampaknya juga diinginkan oleh wali kota menurut saya gitu. Jadi dugaan saya gitu. Jadi dengan nyaman nanti berarti tidak ada petahana dia sendiri, peluang beliau lebih besar. Gitu. Ini memang syarat dengan nuansa kepentingan ya. Ya namanya politik kan kepentingan. Abang sambil kita urai tadi juga tanpa terasa ini perbincangan kita mengalir aja ya. Iya, iya. Memang kita tadi semangat memang relax ya. Malah di luar itu semuanya. Iya, dari konsep yang sudah kita konsep itu malah itu berkembang dia ya. Itulah politik dinamika. Ya dinamikanya. Kalau saya lebih suka memang ngobrol politik. Iya. Diskusi bincang-bincang sangat berat misalnya. Iya, betul. Ngobrol politik ini kan ya namanya ngobrol tentu seperti di warung. Di warung lah, tapi kan ada pesannya, ada pesannya yang kita bilang. Ya. Nilai pesan asyologi itu. Ya, benar. Kan hasil pengamatan kita juga gitu. Betul. Dan menarik, seksi sebenarnya. Ya. Isunya sangat seksi. Jadi mungkin di beberapa daerah terjadi kejadian ini juga pernah atau terjadi. Dan kata kuncinya memang ini kepentingan. Betul. Ya. Karena di ladang politik itu tidak ada pertemanan atau yang abadi ya. Yang adalah kepentingan yang abadi. Itu yang menarik. Lanjut kita ini Mas di session sebelum penghujung ya. Ya. Ini sebenarnya kan kondisi di Kota Padang sebenarnya kan potret yang agak lebih agak kental, walaupun di daerah lain ada juga. Iya, barometer politik Sumatera Barat. Betul. Jadi kita memang sorotan kita ya Padang. Kota Padang. Ya. Karena ini juga akan menjadi referensi juga. Tingkat nasional jadi referensi. Ya, benar. Pertanyaan berikutnya Bang, kalau untuk masih pengisian untuk jabatan wakil wali kota. Tadi Abang kan sudah menguraikan tentang solusi dan opsi-opsi politik ya, administrasi. Kemudian pertanyaannya sebenarnya mungkin sudah terjawab, mungkin bisa dijelaskan lagi. Adakah sanksi ketika pengisian wakil kepala daerah itu tidak terpenuhi sampai periode itu? Ada sanksi tidak? Walaupun memang undang-undang tidak ngatur, ada tidak? Nggak ada sanksinya masyarakat aja, sanksi sosial aja gitu kan. Sanksi politik barangkali tidak ada, tapi DPRD itu bisa manggil wali kota untuk menjelaskan ya, tidak secara khusus, mungkin melihat kinerja wali kota. Misalnya kan ada melihat kinerja wali kota, capaian terakhir saya dengar juga anggaran pembangunan daerah kita, APBD kita ini kan defisit itu 26-30 miliar, saya lupa itu. Kan wali kota bisa, DPRD bisa panggil, kenapa ini terjadi gitu. Nah, dalam konteks seperti ini bertanya, apakah karena ini planningnya tidak bagus? Karena planning itu kan dalam konteks TAPD itu kan ketua TAPD kan sekretaris daerah. Bisa ditanya kenapa? Jangan-jangan karena sekretaris daerah. Atau kalau terlalu banyak beban wali kota sehingga tidak ada wakil wali kota berdampak kepada kinerja pemerintah kota. Nah, kenapa tidak dipilih? Bisa ditanyakan sebenarnya. Pengawasan oleh DPRD. Karena fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kan dari DPRD. Nah, saya melihat ini belum digunakan oleh DPRD gitu. Jadi jangan konteksnya langsung kepada meminta dia menjelaskan kenapa, itu tidak, itu haknya wali kota untuk mengusulkan itu gitu. Dia bisa beralasan saya masih menunggu dari partai. Tidak ada pula mengatur strategi. Tidak ada mengatur itu, tapi dengan kinerja dia bisa dipanggil oleh DPRD karena pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dari DPRD. Tapi saya tidak langsung baru mengaitkan, jangan karena Bapak tidak punya wakil, inilah kinerja Kota Padang. Kalau tidak ada sekda, inilah kinerja Kota Padang. Dipercepatlah Pak.
untuk mendirikan atau memilih wakil wali kota dan sekretaris daerah. Mungkin Padang akan lebih baik, bisa aja masuk seperti Bang, itu. jadi saya mungkin saya berebut juga bincang Bang. Ya. Ketika kita menyinggung DPRD, yaitu sejauh mana daya kritis DPRD itu bisa kita dorong, Bang? Artinya kita selaku publik lah ya. Ya. Karena kita bergantung kepada mereka. Ya. Tapi sekarang ya harapan itu malah sepertinya kita berharap saja. Ya. Sepertinya apa yang harus dilakukan oleh kita selaku publik, Bang? Ya, sebenarnya bisa, karena kita bicara tentang DPRD, bicara perwakilan. Karena perwakilan politik kita ada di DPRD. Kita milih partai A, partai B, partai C, kan ada wakil-wakilnya. Nah, walaupun kita secara tidak langsung tidak berkomunikasi, mestinya kan kawan-kawan DPRD memahami aspirasi masyarakat di Kota Padang. Mungkin dia pergi ke konstituennya, ada enggak perhatian dia pada wakil wali kota, perkembangan kota, sekretaris daerah. Kalau ada, sampaikan. Nah, saya pikir DPRD punya hak untuk memanggil wali kota, menggunakan macam-macam ya. Kalau memang ada kondisi masyarakat resah dan seterusnya, ya bisa gunakan hak interpelasi untuk bertanya, ya, menyatakan pendapat ini gimana nih kondisinya, atau hak angket kenapa diselidiki, kenapa tidak juga memilih wakil wali kota, apa sih mau Pak Wali Kota, bisa aja seperti itu. Tentu dengan alasan dan data yang lengkap. Tapi kalau preferensi politik saja, saya pikir itu juga terlalu berlebihan. Tapi kalau ada di konstituennya, ini loh aspirasi masyarakat kami di daerah A, daerah B dikumpulkan, ternyata mereka menanyakan ini, saya ingin tanya Pak Wali Kota, bisa aja. Tapi baik, kalau itu tidak digunakan ya seperti ini terus. Baik Bang, berarti sudah ada penegasan ya? Iya. Untuk warning kan. Di penghujung ini Bang, mungkin yang terakhir lah ya, sebelum kita closing, ada poin-poin lah. Iya, iya. Dari perbincangan ini bisa Bang sarikan lagi kepada Tribuners. Ada yang mungkin tadi larut dengan perbincangan, kemudian mereka juga pengen tahu apa nih poin-poin kuatnya, poinnya Bang. Yang pertama, posisi wakil wali kota itu posisi jabatan politik, dan itu memang dipilih atas usulan partai politik pengusung pasangan kepala daerah ini. Nah, tentu dalam konteks ini ada preferensi politik yang ada dimiliki oleh kepala daerah, siapa yang akan menjadi wakilnya, karena ini akan menjadi pasangan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Nah, pasangan ini ya barangkali karena dia politik, ya tentu nuansa politiknya lebih dominan, dan kita berharap politik itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, yang kedua, posisi sekretaris daerah itu posisi dalam konteks birokrasi, jabatan birokrasi yang memang mendasarkan pada syarat-syarat yang sudah ditetapkan undang-undang. Ada kualifikasi khusus yang memang disyaratkan. Tidak semua orang bisa posisi itu. Nah, dalam konteks ini ada panitia seleksinya. Panitia seleksi inilah tentu yang akan menyeleksi mana orang yang berkompeten untuk menduduki jabatan karir sebagai sekretaris daerah. Nah, walaupun secara formal ada jabatan karir yang memang memiliki kompetensi dan seterusnya itu, tetap bagaimanapun wali kota sebagai user, sebagai pemakai, tentu harus ada penilaian terhadap yang akan membantu dia, tangan kanan dia. Dedikasinya, loyalitasnya, kemudian bagaimana komitmennya, bagaimana kompetensinya, walaupun sudah diseleksi tapi juga ada preferensi wali kota. Dan kita tidak bisa nafikan itu. Jadi bagaimanapun agak kompleks persoalan-persoalan, tidak hanya melihat pada aspek formal, tapi juga bagaimana wali kota menerima calon yang diusulkan oleh pansel, itu juga harus jadi pertimbangan. Baik, Pak. Luar biasa, Bang. Jadi, baiklah Tribuners, begitulah sampai sedetail Abang Ali memaparkan sampai dengan poin-poinnya tadi. Mudah-mudahan perbincangan kami dengan Bang Ali dalam program Kabar Cerdik Pandai tribunpadang.com bermanfaat dan menjadi literatur atau sumber referensi bagi kita semua. Terakhir, saya host dan pemirsa juga dengan kru tribunpadang.com dalam momentum ini juga mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita bagi yang menjalankan semua oleh Allah SWT. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.